Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berjumpa lagi dengan GMC Wong Jowo. Kali ini saya akan merangkum tentang kisah Sunan Ampel dengan singkat, padat, dan jelas. Semoga sepenggal kisah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Campak, Kamboja, sekitar tahun 1401 Masehi. Ia tergolong keturunan bangsawan anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Campak sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu yaitu Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan ayaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip mohlimo dalam dakwahnya sebagai berikut. 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak menghisap candu. 5. Moh madon atau tidak berzina. Selain itu Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata "sholat" diganti dengan "sembahyang", asalnya dari kata sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri, yang berasal dari sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembusura, setelah beliau meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal Retna Panjawati, putri Arya Lembusura yang beragama Islam menikah dengan Prabu Brawijaya. Masmur Tosimah, putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Demikianlah kisah singkat tentang Sunan Ampel.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang sejarah Islam di Tanah Jawa. Jangan lupa untuk terus support channel GMC Wong Jowo agar terus berkembang, supaya kami bisa terus berbagi informasi kepada generasi-generasi muda kita tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia.